Berlibur ke Singapura mungkin menjadi salah satu tujuan bagi para wisatawan Indonesia dan mancanegara. Selain karena letak Singapura yang berdekatan dengan Indonesia, di negara berlambang singa ini, para wisatawan juga dapat berkunjung ke berbagai tempat wisata terbaik yang ada di Singapura. Kali ini kita membahas sejarah Chinatown Singapura. Chinatown merupakan sebuah daerah yang berada di sebelah selatan Singapura. Daerah ini menjadi salah satu kawasan kaum Pacinan yang ada di Singapura. Dulunya daerah ini merupakan pusat imigran warga Tiongkok yang ingin berdomisili di Singapura. Namun setelah sekian tahun lamanya, daerah ini menjadi salah satu pusat wisata sekaligus pusat perbelanjaan yang cukup populer di negara Singapura. Salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Chinatown adalah People Park, di mana tempat ini menawarkan beraneka macam barang dengan harga yang sangat murah. Bahkan di libur akhir pekan, daerah Chinatown selalu ramai akan kunjungan wisatawan yang ingin mengenal sejarah kaum Cina Singapura, sekaligus berburu barang belanjaan dengan harga yang lebih murah. Meskipun lokasi Chinatown sendiri masih sedikit asing bagi wisatawan manca, namun tidak sedikit dari mereka yang justru mencari informasi tentang keberadaan tempat ini. Bahkan di antaranya rela bermalam di sana demi mengenal kebudayaan kaum Pacinan Singapura yang merupakan warga aslinya. Untuk Anda yang ingin mengenal lebih dekat tentang daerah Chinatown, berikut sejarah Chinatown Singapura dari masa ke masa. Dulunya Chinatown merupakan daerah warga imigran Tiongkok yang berlayar ke daratan Singapura. Setelah kolonial Singapura dipegang oleh Sir Stamford Raffles di tahun 1819, daerah ini berkembang menjadi salah satu kawasan pemukiman yang banyak dihuni oleh kaum imigran asal Tiongkok, Cina, pengaruh budaya seni boga dan peragaan yang dibawa oleh kaum Teochew, Hokkien, Kantonis, dan Hainan melebur menjadi satu dengan daerah ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang menjadikan Singapura sebagai negara maju di kawasan Asia Tenggara membuat daerah Chinatown berubah seiring dengan berputarnya waktu. Meskipun banyak perubahan dibandingkan dengan awal kemunculannya, namun daerah ini para wisatawan atau pengunjung masih bisa merasakan perpaduan budaya asli warga Tionghoa masa itu. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat warga turunan Tionghoa yang masih mempertahankan kebudayaannya di era modern seperti saat ini. Bahkan, jika berkunjung ke kawasan ini, wisatawan dapat mampir terlebih dahulu di Chinatown Heritage Center. Untuk Anda yang ingin mengenal tentang sejarah peradaban di masa lampau, Chinatown Heritage Center bisa menjadi lokasi wisata saat Anda berkunjung ke Singapura, di mana kawasan ini berlokasi di Jalan Pagoda
lebih tepatnya Pagoda Street, Chinatown, Singapura. Jaraknya sendiri hanya sekitar 3 menit dari pintu exit MRT Chinatown. Untuk bisa sampai ke kawasan Chinatown, pengunjung bisa menggunakan transportasi seperti bus atau MRT. Lalu, ada apa saja di Chinatown, Singapura? Banyak. Pastinya kamu bisa berbelanja atau shopping di Chinatown, Singapura. Tempat ini adalah pusatnya oleh-oleh khas kota Singa. Ada banyak toko berjajar rapi di Chinatown, terutama di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan Pagoda. Kamu bisa memborong aneka gantungan kunci, kaos, dan tas yang berlogo Singapura untuk dibagikan ke saudara dan teman-teman. Tenang saja, belanja buah tangan di tempat ini tidak akan membuat kantong jebol. Sebagian besar oleh-oleh yang dijual di Chinatown masih cukup terjangkau. Biasanya harga dan kualitas barang yang dilihat mirip pun bisa bervariasi. Jadi, pintar-pintar memilih setelah penat berjalan-jalan. Apalagi di siang hari yang menyengat, kamu bisa menyegarkan diri dengan meminum air kelapa. Selain menyambangi semua toko-toko unik di Chinatown, ada beberapa tempat yang menjadi ikon utama kawasan ini. Salah satu bangunan besar yang terlihat mencolok di Chinatown, Singapura adalah Buddha Thief Relics Temple dan Museum. Sebelum membahas bangunan ini, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa dinamakan Buddha Thief Relics? Pasti ada sesuatu yang mendasari hal ini. Ya, kuil Buddha bernuansa merah dan emas ini disebut-sebut sebagai rumah dari salah satu gigi Buddha. Nah, bicara mengenai struktur bangunan, Buddha Thief Relics Temple dan Museum dibangun dengan gaya arsitektur khas dinasti Tang. Di dalam kuil ini, kamu juga bisa menemukan stupa Buddha dari emas yang beratnya mencapai 420 kilo. Nah, sekarang kamu sudah tahu berbagai informasi tentang Chinatown, Singapura. Pertanyaan selanjutnya adalah, Chinatown, Singapura buka jam berapa? Namanya Pacinan, pasti buka 24 jam. Well, tidak juga. Sebagian besar fasilitas toko-toko dan acara yang diselenggarakan di Chinatown segera tutup, paling lama sekitar pukul 10 malam. Waktu terbaik untuk memulai berkeliling di pagi hari, pukul 8 pagi atau 9 pagi, untuk menikmati sarapan khas kawasan Chinatown. Selain itu, pemandangan di malam hari sangat menawan, dengan nyala lampion warna-warni dan kuning keemasan khas Tiongkok. Selain sebagai kawasan kuliner khas Pacinan dan kawasan belanja murah, Chinatown, Singapura juga merupakan tempat hangout yang asik. Ada banyak kafe dan bar bernuansa modern yang bisa kamu datangi bersama teman-teman ataupun saudara.
Tinggal di sekitar kawasan Chinatown juga bukan ide yang buruk loh. Selain bisa mendapatkan harga sewa yang murah, penginapan di kawasan ini juga memiliki lokasi yang sangat strategis. Kawasan Chinatown Singapura merupakan salah satu kawasan favorit untuk belanja oleh-oleh. Sebagai kawasan bersejarah, Anda tidak hanya dapat menemukan situs sejarah kuno di sini, tapi juga deretan pertokoan berarsitektur ala Cina. Mengutip siaran tertulis dari Singapore Tourist Board, Anda bisa menemukan banyak barang dan makanan unik untuk dijadikan oleh-oleh di kawasan Chinatown alias Pacinan ini. Jika ingin memilih oleh-oleh anti-mainstream, cobalah untuk berkunjung ke Peck Sin Chun, toko teh yang buka sejak 1925. Anda bisa menemukan teh dari berbagai penjuru dunia dan aksesori minuman teh dengan bentuk lucu. Toko teh ini punya tradisi menyediakan teh gratis setiap hari di depan tokonya. Tujuan awalnya untuk melegakan dahaga para buruh yang bekerja dan tinggal di daerah sekitar toko. Namun, tradisi ini terus berlanjut sampai sebelum pandemi. Teh bisa dinikmati siapa saja, termasuk wisatawan yang lewat. Ada pula Chop Wah On, toko minyak angin dan balsem yang berkhasiat untuk kesehatan. Toko ini buka sejak 1916 dan kini juga menawarkan berbagai minyak aromaterapi dengan wangi yang harum. Minyak angin dan balsam dari Chop Wah On sangat diminati warga lokal dan wisatawan. Nah, itulah tempat-tempat pilihan belanja oleh-oleh di kawasan Chinatown, Singapura. Simpan daftar ini sampai tiba saatnya pembatasan perjalanan dibuka kembali dan Anda bisa menikmati belanja murah di Chinatown.